Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5577. Canggih. Paman, kultivasiku meningkat dan sepertinya aku mampu mengendalikan bagian dari kekuatan laut bencana abadi ini, kata Kaisar Abadi dengan tidak percaya. Aku juga. Bintang kegelapan Mingnu memandang tangannya dengan tidak percaya. Bahkan jika tidak ada bintang berdosa saat ini, dia masih bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan lautan bencana abadi ini hanya dengan mengandalkan tanda yang tersisa. Oleh permaisuri Ming Yue dalam pikirannya. Perlindungan dosa dan integrasi tiga dunia bawah jelas merupakan tata letak permaisuri Ming Yue. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, tapi bagaimana mungkin? Kaisar Netherworld tampak tidak bisa dipercaya. Permaisuri Ming Yue menghilang secara tak terduga saat itu. Bagaimana bisakah dia melakukannya? Apakah menurut Anda keturunannya suatu hari akan datang ke lautan bencana abadi ini dan meninggalkan perlindungan seperti itu padanya? Saat ini, mata Kaisar Netherworld penuh dengan keterkejutan. Penjaga dosa, Qin Chen memandang Kaisar Netherworld. Kaisar Netherworld buru-buru berkata, ya, ini adalah salah satu alat perlindungan paling kuat dari permaisuri Ming Yue. Lihat Qin Chen. Kaisar dunia bawah menunjuk ke air laut bencana abadi di sekelilingnya. Lautan bencana abadi ini sebenarnya telah menjadi benda tanpa pemilik setelah permaisuri Ming Yue pergi. Awalnya, ia hanya bisa melonjak dengan kekuatan naluriah dan tidak bisa membentuk perlindungan yang efektif. Tetapi sekarang, di bawah pengaruh ketiga harta karun ini, air laut bencana abadi telah membentuk pertahanan aktif. Dengan pertahanan ini, keselamatan wanita Anda dapat ditingkatkan secara signifikan. Itu adalah Kaisar dunia bawah 5 gunung sendiri. Datang, saya khawatir saya tidak akan bisa membukanya dalam waktu singkat. Kaisar dunia bawah tampak serius, selain itu, penjaga dosa ini sangat istimewa. Sekarang telah terintegrasi dengan lautan bencana abadi. Kaisar dunia bawah ada di sini secara langsung. Selama dia tidak membobol inti ini tempat dan melakukan penyelidikan yang disengaja, saya khawatir tidak ada cara untuk mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di sini. Kesadaran spiritual Qin Chen merasakan masa lalu, dan tentu saja, segera setelah kesadaran spiritualnya bersentuhan dengan perisai sungai yang penuh dosa. Rasa soliditas yang belum pernah terjadi sebelumnya ditransmisikan. Pada saat itu, Qin Chen bahkan merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia bertindak, perisai sungai dosa tidak bisa dihancurkan. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Kaisar Netherworld, sekarang penjaga dosa ini telah menyatu dengan laut bencana abadi. Sekarang mereka berada di dalam penjaga ini, sehingga mereka dapat dengan mudah melihatnya. Jika mereka berada di dunia luar, mereka mungkin tidak dapat memata-matai kebenaran dalam waktu singkat. Kaisar Netherworld mengerutkan kening dan berkata, hanya saja penjaga dosa ini tidak mudah untuk dibentuk. Permaisuri Ming Yue harus menghabiskan banyak energi dan membuat pengaturan lebih awal. Hal yang paling luar biasa adalah penjaga dosa ini harus memiliki inti yang aktif untuk bentuk. Qin Chen, nak, bisakah kamu dengan hati-hati merasakan apa inti dari wali berdosa di depanmu? Mengikuti pertanyaan Kaisar Netherworld, Qin Chen segera berkonsentrasi untuk merasakan masa lalu. Ketika dia melihatnya, matanya tiba-tiba membeku. Meskipun penjaga dosa di depannya didasarkan pada 3 harta karun piano iblis, 6 keinginan, istana Siming, dan bintang dosa. Keterampilan formasi Qin Chen dapat mengetahui secara sekilas bahwa ketiga harta karun ini dan lautan kesengsaraan abadi sebenarnya mereka semua menggunakan istana inti sebagai mata formasi.
Dan yang benar-benar mengontrol mata formasi sebenarnya adalah Sisi yang berada di Istana Inti. Saat ini, Sisi dapat dikatakan telah dengan terampil menggabungkan harta penting ini dan lautan bencana abadi untuk membentuk formasi aktif yang lengkap. Sisi. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Benar," Kaisar Netherworld berkata dengan tidak percaya, "itu Chen Sisi." Pada saat ini, Qin Chen juga memahami alasan mengapa Kaisar Netherworld terkejut. Permaisuri Ming Yue menghilang secara misterius saat itu. Dia pasti telah jatuh ke dalam perangkap klan Abais dan terpaksa pergi. Masuk akal bahwa meskipun dia telah membuat rencana sebelumnya, itu hanya akan didasarkan pada istana Siming dan bintang dosa. Tapi sekarang, dia bahkan memasukkan Sisi ke dalam perhitungannya. Bagaimana dia yakin Sisi pasti akan datang? Di dunia bawah ini, apakah ia perlu menyerap kekuatan dosa dari bencana abadi spesies lautnya? Mata Qin Chen berkedip dan dia bergumam. Atau apakah pada tingkat permaisuri Ming Yue, kamu benar-benar dapat melihat sekilas pemandangan masa depan dan menghitung beberapa hal melalui sungai takdir? Kamu terlalu banyak berpikir. Kaisar Netherworld segera menyela Qin Chen dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Nasib tidak dapat diprediksi dan paling sulit diprediksi, terutama nasib yang berhubungan dengan diri sendiri. Jika takdir begitu mudah untuk dimata-matai, maka saya tidak akan jatuh ke alam semesta. Laut tahun itu. Tidak, permaisuri Ming Yue tidak akan tertipu hingga menghilang. Apa alasannya? Qin Chen mengerutkan kening, tidak bisa mengerti. Tuan, apa yang Anda pikirkan? Setidaknya sekarang kita memiliki wali yang berdosa ini, Nyonya tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya, kata Kaisar Simei sambil tersenyum. Mendengar ini, Qin Chen terkejut dan kemudian tersenyum. Iya, kenapa kamu banyak berpikir? Sama seperti ketika dia berada di surga, Qin Chen selalu memiliki perasaan samar-samar bahwa Kaisar kuno senior sepertinya merencanakan sesuatu, tetapi setidaknya pihak lain tidak memusuhi dia. Dan sampai batas tertentu, dia masih aktif. Sisinya. Anda cukup mengetahui hal-hal ini, jika Anda mendalaminya terlalu dalam, terlepas dari apakah Anda dapat menemukan jawabannya, meskipun Anda mengetahui jawabannya. Itu mungkin bukan hal yang baik. Netherworld, dengan susunan penjaga yang penuh dosa ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan Sisi untuk pulih? Qin Chen memandang Kaisar Netherworld. Sulit untuk mengatakannya. Kaisar Netherworld berkata dengan sungguh-sungguh. Anda juga telah melihat bahwa lautan bencana abadi tidak hanya menyembuhkan luka-luka Chen Sisi, tetapi juga memadatkan asal-usulnya. Mungkin, dengan mengambil kesempatan ini, Anda bukan ide yang buruk bagi seorang wanita untuk masuk ke ranah Kaisar Agung dalam satu gerakan, tapi jika demikian, itu tidak akan berakhir dalam sekejap. Pada kasus ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Yongji Nihai, hatinya terdiam. Tampaknya rencana sebelumnya akan tetap dilaksanakan. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera melihat ke arah Kaisar Abadi dan Bintang Kegelapan Mingnu Abadi, Bintang Gelap, kalian berdua patuhi perintahku. Bawahanku ada di sini. Kaisar Abadi dan Bintang Kegelapan Mingnu tanpa sadar memberi hormat, tetapi tiba-tiba mereka teringat bahwa orang di depan mereka bukanlah permaisuri Ming Yue. Terkejut. Pada titik tertentu, mereka telah sepenuhnya menerima perintah Qin Chen di dalam hati mereka. Kalian berdua menjaga tempat ini dan menggunakan kekuatan laut bencana abadi untuk melindungi Sisi. Qin Chen berkata, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Ya, kata Bintang Kegelapan Mingnu. Paman, jika Nona muda ada di sini, saya tidak akan pernah membiarkan Nona muda itu terluka sedikit pun. Kata Kaisar Abadi dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Oke, Qin Chen mengangguk, lalu berbalik untuk melihat yang lain, adapun orang lain, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Qin Chen memimpin dan naik ke langit. Boom boom boom. Aliran cahaya dengan cepat terbang ke atas dari Laut Bencana Abadi, tiba di langit di atas Laut Bencana Abadi dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Qin Chen kecil, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kaisar Netherworld bertanya dengan ragu. Tampaknya Qin Chen tidak ingin bergantung pada lautan bencana abadi ini. Bagaimana cara melakukannya? Qin Chen tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan langsung memanggil gadis Sun Nether yang dipenjara. Begitu gadis Sun Nether muncul, dia menatap Qin Chen dengan ekspresi terkejut dan marah. Kamu, lepaskan aku dengan cepat. Suatu ketika Tuan Kaisar Wu Yueming mengetahui, setelah mengetahui situasi di sini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Jika kamu melepaskan aku sekarang, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Sun Mingnu berkata dengan ngeri. Meskipun dia mengancam Qin Chen dan yang lainnya, tubuhnya bisa tidak membantu tetapi gemetar. Semua orang di sela-sela bertanya-tanya, mengapa Qin Chen melepaskan gadis matahari. Netherworld, kamu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang. Gadis Sun Nether ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Jika kamu menyerap asal dan jiwanya, kamu seharusnya bisa mendapatkan kembali kekuatan, kan? Qin Chen melihat ke Kaisar Dunia Bawah. Gadis Sun Nether gemetar dan menatap Kaisar Nether dengan ngeri. Kaisar Netherworld mengerutkan kening dan berkata, biasa saja, tapi setidaknya itu bisa menyingkat tubuh asliku menjadi tubuh yang lebih kuat dan hampir tidak memulihkan sedikit kekuatan. Jika aku ingin benar-benar pulih, aku hanya bisa pergi ke kursi ini. Hanya Gunung Huangquan Tao yang memiliki peluang. Ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Qin Chen mengangguk dan tersenyum, lalu tunggu apa lagi? Apa maksudmu? Kaisar Netherworld memandang Qin Chen kaget dan mengerutkan kening. Apakah kamu akan melahap gadis Sun Nether ini untukku? Perbudakan tidak diperbolehkan. Gadis ini mengkhianati permaisuri Ming Yue saat itu dan memimpin orang luar seperti Kaisar Ming Lima Gunung untuk menjebak tuannya. Apa yang harus dilakukan? Saya lakukan untuk memperbudaknya. Lagi pula, orang ini baru berada di tahap awal Kaisar Agung selama bertahun-tahun, jadi apa gunanya tuan muda ini? Qin Chen mencibir. Wajah gadis Sun Ming di samping tiba-tiba menjadi pucat. Tuanku, saya masih berguna. Anda masih dapat menggunakan saya jika Anda menjaga saya. Tuan Kaisar Wu Yueming sangat bergantung pada saya. Saya dapat menjadi perantara dengannya untuk Anda. Bukankah lebih baik bagi kita untuk mengubah perang menjadi persahabatan? Kaisar Sun Ming wanita itu tampak ngeri, dia benar-benar panik, tetapi Qin Chen hanya memandang Kaisar Netherworld dan mengabaikan permintaannya. Apakah kamu serius? Kaisar Netherworld mengerutkan kening. Apakah kamu menginginkannya? Jika tidak, aku akan memberikan orang ini kepada Molly. Setelah mengatakan ini, Qin Chen segera menatap Molly, Taiyin, karena Netherworld terlalu malas untuk menelannya, maka aku akan pergi gadis Sun Nether ini untukmu, jangan sia-siakan. Aku ingin. Sebelum Molly dapat berbicara, Kaisar Nether buru-buru berkata, tentu saja aku menginginkannya. Boom! Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju gadis matahari dan Pluto, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi tirai dunia bawah yang tak terlihat. Membungkus gadis matahari dan Pluto di dalamnya dalam sekejap. Tiba-tiba, gadis Sun Nether mengeluarkan raungan melengking. Dia telah ditangkap oleh Qin Chen dan yang lainnya dan kekuatannya diblokir. Sekarang dia dimakan oleh Kaisar Nether. Bagaimana dia bisa menahannya? Seluruh tubuh dan jiwanya tiba-tiba terbakar, melengking. Seperti hantu jahat. Hahaha, Kaisar. Netherworld berteriak dengan penuh semangat. Bagaimanapun, gadis Sun Nether juga seorang kaisar yang kuat. Di permukaan, dia mengatakan dia menghina, tetapi jika itu benar-benar bisa ditelan, itu pasti akan membuatnya banyak pulih, yang mana akan menjadi manfaat besar. Molly memperhatikan dari samping. Kaisar Netherworld ditelan dalam kegembiraan, dan kemudian menatap Qin Chen, kelopak matanya bergerak-gerak. Qin Chen belum menjadi kaisar, jadi asal-usul gadis Sun Nether mungkin dari beberapa menguntungkannya, jadi dia menyerah begitu saja.
Qin Chen ini mungkinkah iblis begitu baik? Di bawah tatapan curiga Molly, Qin Chen melambaikan tangannya dan langsung mengangkat perisai di Pulau Taiyin di bawah. Bas! Aura banyak gadis dunia bawah Taiyin di Pulau Taiyin awalnya, segelnya terbuka dalam sekejap. Kemudian dia melihat Qin Chen memberi hormat dengan hormat kepada Kaisar Netherworld dan berkata, "Hahaha, selamat kepada Kaisar Senior Netherworld atas pencapaian besarmu. Senior sangat licik dan telah merencanakan selama bertahun-tahun, dia telah lama menyerah kepada Taiyin. Gadis dunia bawah telah berkolusi dengan klan Abais. Sekarang, rencana senior Kaisar Ming 5 Gunung tidak hanya dimasukkan ke dalam sakunya untuk menghancurkan gadis bintang gelap Ming dan gadis matahari Ming. Tetapi dia juga telah mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue di lautan ini. Bencana abadi. Memang benar belalang mengintai jangkrik dan Oriole ada di belakang. Para bawahan mengaguminya. Suara Qin Chen bergemuruh, seperti guntur, langsung menyebar ke seluruh Pulau Taiyin. Bab 5578. Jurang Hantu 5 Gunung. Dalam kehampaan, Qin Chen memberi hormat dengan hormat kepada Kaisar Netherworld, ekspresinya penuh dengan kekaguman, yang membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Bagaimana situasinya? Apa yang dikatakan Qin Chen sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui. Sial, aku tahu Yinbi tua ini jelas bukan orang seperti itu. Pada saat ini, seluruh tubuh Molly gemetar, keringat dingin mengucur di dahinya, dan pelipisnya berdenyut. Hari anjing. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun bergaul dengan Qin Chen, Demon Qin ini penuh dengan ide-ide buruk. Dia pasti tidak tahu apa rencananya. Untungnya, dia mampu menahan diri sebelumnya dan tidak tergoda olehnya. Untung kecil. Kalau tidak, dia mungkin kurang beruntung sekarang. Sendirian. Meskipun dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual Qin Chen di labunya, jantung Molly berdebar kencang saat ini, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia diam-diam bersembunyi di balik kerumunan, berpura-pura tidak berbahaya dan transparan. Pada saat ini, Kaisar Nether, yang sedang menelan energi gadis Sun Nether, juga tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa-apaan? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu licik, bekerja sama dengan Taiyin Mingnu dan klan Abais, lalu mencuri harta permaisuri Ming Yue dan membunuh bintang kegelapan Mingnu? Kecuali fakta bahwa menelan matahari dan Pluto ada hubungannya denganku, sisanya sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Pada saat Kaisar Netherworld tercengang. Kaisar Netherworld, aku, matahari, tidak akan pernah membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Meledak. Teriakan melengking bergema di seluruh dunia gadis Sun Nether, yang dibungkus oleh Kaisar Nether, mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba meraung, meledakkan dirinya secara tiba-tiba. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan meledak langsung di tubuh Kaisar Netherworld, seperti matahari terik yang baru lahir mekar di langit. Dan kemudian meledak dalam sekejap, aura dunia bawah yang berkobar mengerikan yang terbentuk seperti letusan miliaran gunung berapi, menyebar seketika. Persetan. Kaisar Netherworld mengutuk dengan marah, tanpa berpikir terlalu banyak. Dan mengerahkan kekuatannya yang tak ada habisnya dalam sekejap untuk secara langsung menekan aura ledakan diri gadis Sun Nether. Namun, gadis Sun Pluto telah menghancurkan dirinya sendiri pada saat ini. Bagaimana kekuatannya bisa diblokir sepenuhnya? Raungan keras terdengar, dan kekuatan ledakan yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh pulau bulan yang jauhnya ribuan mil, menyebabkan raungan yang tak ada habisnya. Ledakan. Di Pulau Taiyin, banyak pembudidaya hantu di bawah komando Taiyin Mingnu baru saja dibuka segelnya, sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka sudah diserang oleh kekuatan ini. Terjadi ledakan. Puncak yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Pulau Taiyin runtuh dan langsung berubah menjadi api penyucian. Dalam sekejap, banyak pembudidaya hantu meninggal secara tragis dan terluka parah. Dalam raungan yang keras, sisa jiwa Kaisar Netherworld berfluktuasi.
Untungnya, pada saat kritis, dia bereaksi terlebih dahulu, sehingga tidak dapat melukai asal-usulnya. Namun meski begitu, dia cukup malu, dengan ekspresi malu di wajahnya. Wajahnya. Gadis Sun Nether ini sangat kuat. Kaisar Nether mengutuk. Karena penghancuran dirinya, hampir setengah dari kekuatan asli gadis Sun Nether hilang dan gagal diserap oleh Kaisar Nether, yang membuatnya sangat tidak puas. Hahaha, Kaisar Netherworld Senior benar-benar sangat kuat. Gadis Sun Nether ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jadi dia berani mengancamnya dengan kematian. Dia tidak tahu bahwa metode senior begitu kuat. Tidak peduli betapa sulitnya ini gadis Sun Nether berjuang, dia tidak bisa lepas dari genggaman senior. Qin Chen memberi hormat lagi, matanya liar dan suaranya menggelegar, menyebar ke seluruh pulau Taiyin. Kemudian, Qin Chen dengan lembut mentransmisikan suaranya, dan suara yang tidak terlihat langsung ditransmisikan ke dalam pikiran orang lain yang hadir. Taiyin, Mingnu dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua segera memberi hormat, dan buru-buru berteriak dengan liar. Kaisar Nether Senior memiliki kekuatan magis dan perhitungan ajaib yang tak tertandingi. Di bawah instruksi senior, dunia bawah yang luas ini pasti akan menjadi harta karun senior, dan itu akan terjadi menjadi mulia selamanya. Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Kaisar dunia bawah marah atas penghancuran diri gadis Sun Nether ketika dia mendengar. Matikan lampu dan lindungi mata Anda. Setelah mendengar ini dan melihat tindakan Taiyin, Mingnu dan yang lainnya, dia terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dalam kebingungan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh pesan instan Qin Chen, "Yu Ming, tutup mulut. Ada begitu banyak pergerakan di sini, saya khawatir Kaisar Wu Yue Ming akan mengetahuinya dalam beberapa saat. Ayo cepat pergi." Setelah pesan itu jatuh, Qin Chen segera melanjutkan memberi hormat kepada Kaisar dunia bawah dan berkata dengan lantang. "Tolong minta Kaisar dunia bawah untuk memimpin kami menaklukkan dunia bawah, pergi ke Gunung Huangquan, dan mengambil kembali semua yang dulunya milik senior. Taklukkan dunia bawah, kembali ke Gunung Huangquan, dan ambil kembali semuanya." Sun Pingnu dan yang lainnya juga berkata dengan lantang. Anda. Mendengar Qin Chen menyebut Gunung Huangquan, ekspresi Kaisar Netherworld tiba-tiba berubah, apakah anak ini gila? Apakah kamu tidak takut Kaisar dunia bawah 5 gunung akan mengetahui pergerakanmu? Mungkinkah kamu nak? Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, mata Kaisar Netherworld melotot liar. Mampu menjadi salah satu dari 4 kaisar terhebat di dunia bawah, meskipun Kaisar Netherworld bukanlah orang yang sangat pintar, dia jelas bukan orang yang bodoh pada saat ini. Dia samar-samar sepertinya memahami sesuatu, dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Namun, Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk menanyainya. Begitu dia selesai berbicara, dia melonjak ke langit. Pada saat yang sama, dia langsung menyingkirkan formasi langit terlarang Jiu Ming yang menyelimuti dunia. Dia melangkah keluar bersama Taiyin, Mingnu dan yang lainnya, dan menghilang dalam sekejap skirim. Bocah bajingan ini. Kaisar Netherworld mengutuk dengan marah di dalam hatinya, tapi dia tidak terlalu peduli dan hanya bisa mengikutinya dengan tergesa-gesa. Setelah Kaisar Netherworld dan yang lainnya pergi, seluruh lautan bencana abadi langsung kembali tenang, dan sosok tiba-tiba muncul di Pulau Taiyin. Ada yuhu raksasa dan lainnya, serta Prifanyin dan para pembudidaya hantu yang telah menyumbangkan bakat mereka sebelumnya, mereka semua memandang ke langit dengan ngeri, dengan wajah pucat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Penghancuran diri Sun Pluto sebelumnya dan berita mengerikan tentang pertarungan sebelumnya antara beberapa orang kuat masih sangat mengejutkan mereka. Berjalan. Banyak pembudidaya hantu naik ke langit. Abadi, kamu sebenarnya adalah anggota Kaisar Netherworld. Apa yang terjadi di sini? Prifanyin tampak jelek dan merasa sulit dipercaya.
Dalam sekejap tubuhnya, dia telah meninggalkan Pulau Taiyin dan tersapu dari Laut Bencana Abadi. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu betul bahwa tidak cocok tinggal di Pulau Taiyin untuk waktu yang lama. Tidak lama setelah Peri Fanyin meninggalkan Laut Bencana Abadi, terjadi ledakan, dan gelombang tak terbatas tiba-tiba bergulung dari Laut Bencana Abadi di bawah. Langsung menelannya dan menghilang. Saat Peri Fanyin hendak pergi, di dalam istana, ada seorang pembudidaya hantu dari Pulau Taiyin yang matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba dia mengeluarkan objek komunikasi khusus dan mengirimkan pesan ke tempat misterius, lalu melihat Peri Fanyin pergi, dia buru-buru mengejarnya. Mengejarnya kemanapun dia pergi. Dilihat dari percakapan sebelumnya antara Peri Fanyin dan Kaisar Abadi, pembudidaya hantu ini telah menentukan bahwa ada semacam hubungan antara Peri Fanyin dan Kaisar Abadi. Sesaat kemudian, pembudidaya hantu berdiri di atas lautan luas bencana abadi, benar-benar kehilangan pandangan terhadap Peri Fanyin. Pada saat ini, area yang sangat gelap di dunia bawah. Gunung-gunung yang megah menjulang ke angkasa, masing-masing gunung ini mengandung aura yang sangat menakutkan, seperti pilar-pilar surga, menopang langit dunia bawah yang luas. Ini adalah area terlarang yang menakutkan di dunia bawah selama ratusan juta tahun, tidak ada pembudidaya hantu yang berani menerobos. Oleh karena itu, tempat ini adalah Dojo Wuyue Mingdi, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, Wuyue Guiyuan. Dan hari ini, di gunung luas yang tak berujung ini, suara yang sangat marah tiba-tiba terdengar. Klon yang kutinggalkan di lautan bencana abadi sebenarnya musnah. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Ledakan. Energi hantu yang tak ada habisnya membumbung ke angkasa, seperti tsunami, tiba-tiba naik ke langit di dunia yang sunyi dan dingin ini, membentuk badai tsunami yang tak ada habisnya. Yang sangat menakutkan dan menakutkan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.